Iran benar-benar tak akan beri ampun Donald Trump. Di mana setelah Donald Trump mengakui jika Amerika diam-diam sudah tebar rudal dan jet tempur di Arab untuk menghancurkan ibu kota Iran yaitu Teheran dan semua rudal-rudal milik Iran. Namun, mendengar Amerika diam-diam ingin serang Iran lebih awal. Dua Mayor Jenderal Iran, yaitu Mayor Jenderal Muhammad Pakpur dan Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi, langsung luncurkan 80 rudal Fatah versi terbaru Iran dan 50 kapal induk drone Angkatan Laut Iran, yaitu Shahid Bahman, langsung hancurkan 3 pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Bahkan, serangan Iran tersebut berhasil menewaskan 25 tentara Amerika dan 3 perwira aktif tertinggi Amerika Serikat. Tak hanya itu, salah satu Mayor Jenderal Amerika yaitu Gerald A. Donohue mengaku ketakutan melihat 80 rudal Fatah Iran dan 50 kapal induk drone Angkatan Laut Iran Shahid Bahman bisa hancurkan 3 pangkalan militer Amerika. Begini penjelasan lengkapnya. The soldier dug the foxhole deeper. It's that mentality that I need our airmen to adopt. And whatever they are responsible for, they need to... Dalam sebuah serangan yang digambarkan sebagai salah satu operasi militer paling terkoordinasi dan agresif dalam 1 dekade terakhir, Iran disebut meluncurkan gelombang besar rudal Fatah, generasi terbaru disertai pengerahan armada kapal induk drone Angkatan Laut Iran Shahid Bahman yang menghantam 3 pangkalan militer strategis Amerika Serikat. Yang membuat situasi semakin mengejutkan adalah reaksi dari salah satu petinggi militer Amerika sendiri. Mayor Jenderal Gerald A. Donohue dikabarkan mengaku terkejut, bahkan terpukul atas keberanian dan skala serangan yang dilakukan Teheran. Menurut berbagai sumber militer, serangan tersebut dikoordinasikan oleh 2 jenderal senior Iran, Mayor Jenderal Muhammad Pakpur dan Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi. Operasi ini disebut sebagai respons langsung terhadap meningkatnya tekanan militer Amerika setelah gagalnya negosiasi nuklir antara Washington dan Teheran. Dalam narasi yang berkembang, Iran tidak hanya meluncurkan serangan simbolik. Mereka disebut mengirimkan puluhan rudal Fatah versi terbaru yang diklaim memiliki kemampuan manuver dan kecepatan tinggi, membuat sistem pertahanan konvensional kesulitan mencegatnya. Tidak hanya itu, Iran juga disebut mengerahkan puluhan kapal induk drone Shahid Bahman, platform laut yang mampu meluncurkan drone tempur jarak jauh secara simultan. Kombinasi rudal balistik dan serangan drone ini menciptakan efek ganda, menghantam infrastruktur utama sekaligus melumpuhkan sistem komunikasi dan radar. 3 pangkalan yang menjadi target adalah Al-Udeid Air Base di Qatar, Al-Dhafra Air Base di Uni Emirat Arab dan NSA Souda Bay di Yunani. Ketiganya dikenal sebagai simpul penting dalam jaringan pertahanan dan operasi Amerika Serikat di kawasan, termasuk dukungan terhadap Israel dan sekutu regional lainnya. Mayor Jenderal Gerald A. Donohue disebut memberikan evaluasi internal yang tajam terhadap situasi tersebut. Ia mengakui bahwa militer Amerika selalu memantau perkembangan teknologi Iran, namun keputusan Teheran untuk melancarkan serangan berskala besar secara serentak dinilai sebagai langkah yang melampaui ekspektasi. Menurutnya, yang paling mengejutkan bukan hanya jumlah rudal yang diluncurkan, melainkan koordinasi simultan terhadap beberapa pangkalan sekaligus. Setiap target disebut menerima gelombang serangan dengan intensitas tinggi. Mayor Jenderal Gerald A. Donohue juga menilai bahwa Iran tampaknya sengaja memilih pangkalan yang memiliki kedekatan geopolitik dengan Israel. Hal ini menurutnya bukan kebetulan, melainkan pesan yang diperhitungkan dengan matang. Mereka tahu persis simbolisme dari target tersebut. Serangan itu dilaporkan menimbulkan korban jiwa di pihak Amerika. Disebutkan puluhan personel tewas, termasuk beberapa perwira aktif berpangkat tinggi. Selain itu, infrastruktur penting seperti hanggar pesawat tempur, fasilitas komunikasi, sistem pertahanan udara, dan gudang logistik mengalami kerusakan parah. Menurut Mayor Jenderal Gerald A. Donohue, dampak kehancuran menunjukkan bahwa Iran telah melakukan perencanaan detail terhadap titik-titik vital di setiap pangkalan. Mereka tidak menyerang secara acak. Mereka menyerang untuk melumpuhkan. Ketegangan ini bermula dari memburuknya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran.
Setelah pertemuan tidak langsung di Oman untuk membahas isu nuklir, negosiasi disebut mengalami kebuntuan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengisyaratkan bahwa Washington mempertimbangkan opsi militer jika kesepakatan tidak tercapai. Dalam wawancara dengan media internasional, ia menyebut kemungkinan pengerahan kelompok serang kapal induk tambahan ke Timur Tengah. Entah kita akan membuat kesepakatan atau kita harus melakukan sesuatu yang sangat keras. Pernyataan tersebut dinilai oleh Iran sebagai ancaman terbuka. Iran kemudian disebut memilih strategi preemptif atau serangan pendahuluan dengan alasan mencegah serangan lebih dulu terhadap Teheran dan fasilitas militernya. Mayor Jenderal Donohue juga menilai bahwa serangan ini bukan hanya ditujukan kepada Amerika Serikat, tetapi juga sebagai sinyal keras kepada sekutu-sekutu Washington di kawasan. Menurut analisisnya, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyerang target strategis jauh dari wilayahnya sendiri. Dengan menyasar pangkalan yang memiliki hubungan operasional dengan Israel, Iran dinilai ingin mengirim pesan deterensi regional. Kita harus membaca ini sebagai perubahan keseimbangan psikologis di kawasan. Serangan ini langsung memicu kekhawatiran global. Negara-negara di Timur Tengah meningkatkan kewaspadaan militernya. Pasar energi bergejolak. Para pemimpin dunia menyerukan deeskalasi sebelum konflik berkembang menjadi perang terbuka. Namun bagi Mayor Jenderal Gerald E. Donohue, situasi ini telah membuka babak baru dalam dinamika keamanan regional. Ia mengakui bahwa keberanian Iran menjadi faktor yang tidak bisa lagi diremehkan. Kami menghadapi aktor yang bersedia mengambil risiko besar untuk mempertahankan kepentingannya. Pernyataan itu mencerminkan kesadaran bahwa konflik ini bukan sekadar pertarungan senjata, tetapi juga pertarungan strategi, persepsi, dan dominasi geopolitik. Dunia kini menahan napas. Apakah Washington akan membalas dengan kekuatan penuh atau memilih jalur diplomasi untuk mencegah perang yang lebih luas? Satu hal yang pasti, eskalasi ini telah mengubah peta ketegangan di Timur Tengah secara drastis dan meninggalkan pertanyaan besar tentang arah masa depan stabilitas kawasan. Berita kedua, begini pernyataan media Rusia yaitu TRT Russian yang bongkar kenapa Donald Trump sangat ingin membinasakan atau menghentikan program nuklir Iran. Bahkan media Rusia sampai mengatakan Israel adalah dalang jika Iran dan Amerika berperang. Media Rusia yaitu TRT Russian langsung mengeluarkan laporan panjang dan bernada tegas setelah negosiasi nuklir terbaru antara Iran dan Amerika Serikat yang digelar di Muscat, Oman, resmi berakhir tanpa kesepakatan besar. Pertemuan yang berlangsung pada Jumat 6 Februari 2026 itu disebut sebagai awal diplomasi baru, namun tidak menghasilkan terobosan konkret terkait program nuklir Teheran maupun pencabutan sanksi dari Washington. Negosiasi tersebut berlangsung secara tidak langsung dengan Oman bertindak sebagai mediator. Delegasi Iran dan Amerika Serikat tidak duduk satu meja, melainkan menyampaikan sikap dan tuntutan masing-masing melalui diplomat Oman. Format ini mencerminkan masih dalamnya jurang ketidakpercayaan antara kedua negara, terutama setelah konflik bersenjata tahun lalu yang melibatkan AS, Israel, dan Iran, termasuk serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran. Menurut laporan yang juga mengutip sumber diplomatik internasional, kedua pihak tetap berpegang teguh pada posisi awal masing-masing. Amerika Serikat menuntut pembatasan ketat terhadap program nuklir Iran, sementara Teheran menginginkan jaminan konkret pencabutan sanksi ekonomi dan perlindungan dari ancaman militer. Delegasi Amerika Serikat diwakili oleh Steve Witkoff sebagai utusan khusus untuk Timur Tengah, sekaligus negosiator utama Iran sejak 2025, Jared Kushner sebagai penasihat utama Donald Trump, serta Brad Cooper dari CENTCOM yang disebut turut hadir dalam pembicaraan di Oman. Sementara itu, Iran diwakili langsung oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi yang memimpin tim negosiasi dan Wakil Menteri Luar Negeri Majid Takht Ravanchi yang menangani pembahasan teknis tingkat ahli. Abbas Araghchi menyebut pertemuan tersebut sebagai awal yang menjanjikan. Ia menegaskan bahwa dialog masih terbuka selama hambatan berupa ketidakpercayaan dapat diatasi.
Namun, suasana diplomasi yang masih rapuh itu langsung berubah panas ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan keras yang kemudian menjadi sorotan utama media Rusia. Dalam konferensi persnya, Trump menyatakan bahwa Iran akan bodoh jika tidak mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Bahkan mengatakan bahwa armada besar Amerika sedang menuju Iran dan bahwa Washington sebelumnya telah melumpuhkan kemampuan nuklir Teheran dan bisa melakukan lebih banyak lagi. Pernyataan tersebut membuat TRT Russian terkejut sekaligus geram. Dalam analisisnya, media Rusia itu menilai ucapan Trump sebagai bentuk intimidasi militer terbuka di tengah proses diplomasi yang belum sepenuhnya berakhir. Menurut mereka, ancaman semacam itu justru berpotensi menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang sedang coba dibangun melalui jalur mediasi Oman. Trump juga meragukan apakah kesepakatan dengan Iran akan bertahan lama. Ia mengatakan bahwa banyak pihak menilai Iran tidak jujur selama bertahun-tahun, namun dirinya tetap lebih memilih membuat kesepakatan. Di sisi lain, ia kembali menyerang pemerintahan sebelumnya, menyebut Barack Obama dan Joe Biden sebagai pihak yang menciptakan situasi buruk dengan Iran dan menyebut kesepakatan nuklir era Obama sebagai salah satu kesepakatan terbodoh yang pernah ia lihat. Bagi TRT Russian, retorika tersebut bukan hanya kritik politik dalam negeri Amerika, melainkan sinyal bahwa pendekatan Washington terhadap Iran kembali condong pada tekanan maksimal, bukan kompromi strategis. Media itu menilai bahwa sikap seperti ini memperlihatkan keinginan untuk mendominasi, bukan berdialog secara setara. Sorotan TRT Russian semakin tajam ketika mengaitkan meningkatnya tensi dengan pertemuan Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 11 Februari. Pertemuan tersebut secara khusus membahas Iran dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Menurut analisis media Rusia itu, Netanyahu adalah figur yang selama ini konsisten mendorong kebijakan keras terhadap Iran. TRT Russian bahkan menyebut bahwa setiap kali hubungan Washington dan Tel Aviv menguat, tekanan terhadap Teheran cenderung meningkat. Dalam narasinya, media Rusia tersebut menggambarkan Israel sebagai aktor yang sangat berambisi menghentikan program nuklir Iran dengan cara apapun, termasuk melalui dorongan militer. TRT Russian berpendapat bahwa panasnya hubungan Amerika dan Iran tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik yang melibatkan Israel. Mereka menilai bahwa pendekatan konfrontatif terhadap Iran seringkali dipengaruhi kepentingan keamanan Israel di kawasan. Bahkan dalam analisis yang cukup berani, media itu menyebut bahwa ambisi Israel terhadap Iran serupa dengan pendekatan keras yang selama ini diterapkan terhadap Palestina. Di sisi lain, Iran diposisikan sebagai negara yang sedang mempertahankan kedaulatan dan haknya dalam pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Media Rusia tersebut menegaskan bahwa tanpa jaminan keamanan dan penghormatan terhadap kedaulatan, sulit bagi Teheran untuk mempercayai komitmen Washington. Meski perundingan di Oman belum menghasilkan kesepakatan besar, sebagian pengamat internasional tetap melihat pertemuan tersebut sebagai jalur komunikasi penting setelah konflik bersenjata tahun lalu. Namun, TRT Russian memperingatkan bahwa ancaman militer yang dilontarkan Trump bisa merusak momentum diplomasi yang sedang dirintis.